Oke lor, assalamualaikum. Oke kabari, semoga sehat selalu. Nah kali ini konten yang emang sedih karena si Ijo bakalan aku kembaliin ke tempat asalnya, yaitu ke Surapita Unitran yang udah minjemin aku berapa bulan terakhir. Udah nggak pakai si Ijo lagi kali ini. Duh ya Allah, sedih. Ini sepeda kesayangan loh ini. Kita keluarin dulu, Mas. Kita masukin ke mobil. Kenangannya sangat banyak ini lur. Udah nganterin aku kemana-mana, balap kemana-mana. Sedih pol. Oke, kita masukin dulu. Jadi sebenarnya ini udah 3 bulan lebih di aku. Kan awalnya rencana mau cuma 3 bulan toh. Ternyata kan molor. Ini sampai berapa bulan nih? Lupa aku sampai berapa bulan. Pokoknya kata Surapita Unitran sih suruh pakai dulu gitu. Terus kemarin dikabarin, Mas, ini Mas kontraknya udah selesai. Terus kemarin tuh sama pihak Unitran nih, Surapita Unitran, suruh balikin loh. Mungkin ya udah terlalu lama di aku lah. Gak tahu nanti kalau dipinjemin lagi, alhamdulillah. Siapa tahu dapat kaki. Amin amin. Nah buat kalian tanya, aku pakai helm nggak? Aku ada mountingnya sendiri gini loh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini mau nganternya ke Malang loh. Jadi Surapita Unitran tuh sebenarnya yo di mana-mana saya, Jawa Timur sama Bali. Yo se Indonesia pokoknya. Cuman yang terdekat di aku ini adanya di Malang. Jadi kita ke Malang. Yang pasti kali ini aku pengen membahas selama aku pakai si Ijo selama berapa bulan ya? Selama berbulan-bulan. Oke. Sampai sini doang. Jadi mati meneh. Jadi yang pasti aku pengen membahas selama bulan-bulan ini apa aja sih yang aku rasain pakai 30R ini buat rabas, buat di sirkuit, buat semuanya, buat tanjakan, buat jalan teknikal. Terus apakah ngirit, apa gimana. Oke, langsung aja kita bahas semuanya lur. Oke lur, langsung aja kita bahas tentang si Ijo ini. Yang pertanyaan paling awal adalah enak nggak sih buat rabas? Jawabannya pasti enak, karena motor ini dikhususkan buat rabas lho ya. Jadi motor ini buat rabas, bukan double purpose. Dalam artian enak itu meliput suspensi, performa, sama handling dan lain-lain lah. Oke, kita bahas dari suspensinya dulu. Suspensi depan ini menurutku kita review dikit-dikit meskipun udah apa. Menurut pengalamanku sekok depan ini paling empuk di motor ini. Entah ya kalau dipakai di motor lain aku nggak tahu ya. Yang pasti kalau di motor ini sok ini sangat-sangat istimewa. Bener-bener pengalaman yang nyaman banget buat berkendara. Buat lubang-lubang kecil terus batu-batu ya nggak kerasa loh pakai sekok ini. Ini made in Indonesia. Ini merek Showa. Jadi ini Showa sih lur. SIM 1 gitu, nggak tahu ya artinya apa, kayak gitulah. Kalau menurutku ya minusnya dari shock ini itu dia ininya panjang, terlalu panjang lur. Jadi kalau dibuat di batuan itu bontel, banyak bontel nih. Makanya ini besar-besar itu. Minusnya itu, misalnya ini agak tinggi dikit, oh mantep. Untuk panjang shock ini
dari as sampai sini itu kalau sama KLX L panjangan ini mungkin selisih seginian lah, 8 sampai 10 sentian segituan loh. Kalau untuk gordon lebih tinggi gordon dikit, paling 5 cm 5 cm 4 sentian lah, dan lebih besar gordon. Kalau ini AC agak kecil tapi lebih besar ini ketimbang KLX L gitu loh. Untuk kenyamanan wes 100 buat sekop 230R, ngeten, nggak ada dua menurutku. Untuk suspensi yang belakang, kita beralih yang belakang. Untuk ini enak, cuman minusnya kalau dibuat di sirkuit, jempingan sirkuit gitu bahaya. Karena ini ya memang motor ini bukan peruntukan sirkuit ya, untuk trabas. Jadi kalau trabas gimana pencolotannya masih mampu dan aman, nggak jendul gini. Dan enak banget turunnya. Pokoknya nyaman pol. Kalau ini buat trabas wis nyaman pol. Jendulan kayak apa, obstacle kayak apa, mau mantep pol. Kalau dibuat sirkuit jangan pakai ini wis. Pakai minusnya di sirkuit. Kalau emang kalian mampu membawanya aman. Kalau kalian nggak mampu, wah bahaya. Terus ya seperti Ucil kemarin lah, jatuh. Untuk yang lain performa mesin ya sekarang. Performa mesin dia itu suka lembek bawahnya tapi bertenaga. Jadi kalau dibuat di jalan-jalan sulit, ngelewati obstacle itu dia nggak langsung galak, kehilangan traksi, tapi lembut gitu. Tapi masih ada tenaga nih terus. Terus yang aku suka keduanya dia itu transmisinya enak banget loh. Jadi nggak cepet naik, nggak cepet turun. Kalau kalian nyoba KLX yang udah bore up gitu, itu biasanya gini loh, cepet banget. Kayak kita udah masuk satu dan cepet harus naik kedua. Ntar agak nanjak dikit harus turun ke satu, tapi harus habis itu langsung kedua, kayak cepet gitu loh. Harus pindah gigi, turun gigi, naik gigi, turun gigi itu kudu cepet. Kalau ini smooth pol, wes antara 1 sama gigi 2 itu nggak ada beda menurutku, ya beda lah. Cuman enak pokoknya, gak harus cepet ganti gitu, mantep kok. Untuk masalah perawatan motor ini kalau masih standar sih gak ada problem. Selama berbulan-bulan ini belum pernah ada problem aku loh. Cuman ganti busi pun belum. Pokoknya masalah part-part yang ada di sini belum pernah tak ganti loh. Alias harus ganti apa-apa belum. Perawatan mantep banget pokoknya standar. Lalu untuk konsumsi bahan bakar saya, konsumsi bahan bakar ini kayak Beat. Wirid pol, sumpah wirid pol. Sampai aku satu ngalas itu bensin full masih ada setengah biasanya. Keren, motor ini irit banget, nyumber apalagi yo tangki nih. Terus apa lagi yo. Nah untuk kekuatan motor ini ya lumrah lah, kuat, enak. Cuman ini sih cover kemarin habis nabrak pohon. Jadi nabrak celak gini, nabrak pohon pas latihan kemarin. Jadi langsung pecah ini. Emang nabraknya cukup keras di pas di tanjakan gitu loh. Untuk handlingan motor ini cukup enak ketimbang kalau aku pakai KLX itu ya, KLX biasa handlingan itu agak piye nih, tapi kalau ini tuh kayak mantep loh handlingnya, mirip CRF lah, tapi masih mantap-mantapan ini. Untuk ini lur, gini itu ya enak banget. Enggak kebesaran juga enggak, kecilan juga enggak, pas lah. Untuk position reading menurutku motor ini untuk position reading kalau motor ini cukup ya standar dah. Kalau kalian kebiasaan pakai KLX yang udah ditinggiin ini atau pakai motor-motor Eropa seperti KTM, Husky, motor ini agak merungkung gini loh kalau kalian kebiasaan gitu. Tapi kalau kebiasaan pakai WZ, motor-motor Jepang selain CRF lah, tuh kayak motor ini tuh ya ngincen gini. Ini agak rata sampai ke sini rata gitu. Kalau Eropa kan ini agak tinggi loh sini nih. Jadi posisi dirinya agak tinggi ini. Nah, untuk masalah apa lagi ya, perawatan sudah. Ini sudah. Nah, selama aku pakai apa aja sih yang jadi problem? Nah, problemnya motor ini pertama motor ini terlalu tinggi. Untuk ukuran orang Indonesia motor ini terlalu tinggi. Dan satu lagi yang sangat saya sayangkan yaitu groundnya lur. Ini kenapa sih harus dibikin pendek groundnya ini? Kenapa ini kok nggak langsung lurus ke sini? Ini diatasin wong enek space toh, misalnya mesinnya agak atas. Mengapa? Ini bener-bener aku sayangin banget. Motor ini udah enak, sip, pokoknya andalan. Kenapa harus groundnya pendek? Ini misalnya groundnya agak tinggi, wow sempurna motor ini lur. Pasti menurutku piyo buat dipakai pemula itu bener-bener jos sampai. Jadi kalau misalnya ground ini nggak segini, sempurnanya gini, motor ini dipakai pemula sampai yang expert pun masih mampu. Kalau pemula kan jalurnya nggak terlalu hard ya, kayak jalur-jalur gini lah ya mampu kayak gini. Cuma lah udah ke expert
Jadi kalau jalurnya udah mainnya di berarti turunan ekstrim berbatu, terus jalurnya batu gitu, terus jalurnya ngerele dalam, wah remuk pakai gini. Tenan minusnya 2 gitu. Mengapa harus seperti itu lur? Mengapa? Padahal sudah diberi bobot yang ringan, power yang cukup enak banget, semut tapi ada terus powernya. Itu menurutku udah apa ya? Gabungannya luar biasa di sebuah motor trail. Cuman mengapa harus ini groundnya itu kayak gini? Oh ngaku CRF gitu. Itu yang menurutku masih groundnya terlalu pendek. Ini lebih pendek. Masalah. Wes itu tok dulu mungkin yang bisa aku sampaikan. Pokoknya motor ini selama aku pakai ya rusak gini-gini tok. Berapa Nah yang terakhir, berapa sih perawatan motor ini selama aku pakai? Karena yang pakai ini gak cuman aku tok, tapi ya ada teman-teman yang pakai. Ada yang pas pakai itu crash gimana. Ini jadi kita mulai dari belakang. Ya inilah, ini peok-peok gini, tapi aman. Ini crashnya parah loh lur, tapi masih aman. Ya namanya juga ori. Terus kemarin di knalpot ini sempat peok banget, peok dalam sana, peok pol ya, peok pol woy. Terus tak apa namanya, ketok magic lah berarti. Ku habis 300.000 nih biar balik asal gini 300.000. Terus ada lagi ini misalnya nanti ini tak ganti paling ya kalau cover set ya gak set sih, cover depan kanan kiri ini sekitaran 800 sampai 1 juta lah ori, nggak ada stikernya tapi. Terus lanjut ke bagian sini, dulu ini pernah pecah kau, terus makanya tak kasih pelindung ini. Nah kasih pelindung ini, waduh mantepnya ra umum ya. Nah mani ra umum pol pokoknya tatak pakai ini ngelasin di 2-3 frame. Ini sekitaran 200 sampai 300.000 platnya soalnya tebel, tapi beda orang beda harga. Lalu apalagi ya aku di motor ini ya, mungkin ganti-ganti uli tok sama beli bensin. Udah itu tok yang aku rusakin, cuman itu tok, nggak ada yang lain. Akhirnya ya setelah bertahun-tahun berbulan-bulan dengan si hijau akhirnya dibalikan juga karena kan punya milikku, bukan milik lur. Oke. Terus untuk ubahan yang lain nggak tahu sama sekali. Motor ini ya dari pabrik kayak gini ya tak biarin kayak gini. Cuman knalpot tok diubah pakai racing Norifumi. Sama ban-ban ini udah pernah ganti pakai Masik sebelumnya, Dunlop kalau nggak salah. Kalau nggak IRC ya Dunlop, ban belakang, depan belakang. Cuman udah diganti. Ya mungkin sekitaran 1 jutaan lah, 1 jutaan, 1,5 juta. Motor ini udah aku udah ngeluarin dana buat motor ini dan segituan. Tapi yang ini belum dibeliin sih. Jadi masih 300.000 tok itu. Itu pun karena crash. Kalau misal nggak crash mungkin ya nggak sampai biaya keluar biaya segitu. Bagi kalian yang pengen beli si hijau langsung aja hubungi Surapita Unitran, dijamin harganya lebih murah dan dijamin ori gitu loh. Pokoknya mantep pol. Motornya tak akoni aman, cuman kalau buat orang yang tingginya di bawah 170 kayaknya agak kesulitan pakai motor ini. Kalau dipendekin pun nanti groundnya malah lebih pendek. Terus untuk ukuran orang yang udah expert, motor ini ya minusnya itu toh, tapi yang lain poh mantep pol. Masalah buat tanjakan motor ini mungkin dibore up dikit sama diganti ecu, wes dilibas kabeh tanjakan mungkin. Standarnya kok ini kok momennya dibore up sama diganti ecu. Wih, dan paling rekomendasiku untuk motor ini 80 sampai 90% lah. Di harga berapa ya sekarang? 40 50 lah. Gak sampai 50 juta motor ini. Udah dapat motor kayak gini. Motor masuk pol, motornya indah banget. Ya segitu telur. Terima kasih udah nonton videoku. Semoga terhibur dan bermanfaat. Kalau nggak terhibur ya wes. Yang penting aku udah informasikan secara jujur tentang motor ini. Semoga kalian bisa membeli motor apa yang kalian inginkan, kalian dambakan. Amin. Rezekinya akeh, sehat selalu, bisa bertemu dan gas bareng. Oke, salam solidaritas, tetap rendah hati selalu. Assalamualaikum. Wes yo, Jo, jaga baik-baik. Aduh, gak tegong sih an, sumpah. Ya, kayak aku. Dadah. Assalamualaikum, Jo. Sukses selalu. Semoga kamu nanti dapat majikan yang lebih jos. Oke, dadah. Assalamualaikum. Konco dewe. Anggap ya, anggap konco dewe. Sayang. Aku sedih. Wes, bismillah. Bantu kene. Bantu kok ya ta? KTM ya? Oh, husky.